Assalamualaikum. Hello my lovely students. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So today we will continue our lessons to chapter 2. Please open your book page 19. The title of this chapter is Things Around Us. Things artinya benda-benda karena ada s di situ, benda-benda. Around artinya di sekitar, us adalah kita. Things around us adalah benda-benda di sekitar kita. Di bab ini kita akan mempelajari 3 hal. Gratitude expression. Yang kedua, apology expression. Dan yang ketiga adalah grammar tentang there is dan juga there are. We will start from gratitude expressions. Gratitude expressions ini artinya adalah ungkapan rasa syukur atau rasa terima kasih. Expressions, ungkapan, gratitude itu rasa syukur atau rasa terima kasih. Jadi gratitude expressions itu adalah ungkapan yang kita gunakan untuk berterima kasih kepada seseorang. Nah, untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada seseorang yang mungkin telah membantu kita atau berbuat baik kepada kita, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan beberapa kata. Nah, tapi balik lagi, Allah telah mengajarkan kepada kita lewat nabinya, Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang paling baik, yaitu dengan mengucapkan jazakallahu khair, karena di sana terkandung doa, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih aja. Nah, karena sekarang kita belajar bahasa Inggris, maka kita akan lihat ada beberapa cara untuk mengekspresikan rasa terima kasih. Yang pertama adalah dengan mengucapkan thank you. Thank you. Thank you. Jadi bukan pakai T, bukan thank you tapi thank you. Seperti kita mengucapkan huruf sa dalam bahasa Arab. Thank you. Oke, artinya terima kasih. Lalu yang kedua adalah thanks. 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 Oke, artinya sama, terima kasih tapi bentuknya lebih disingkat. Lalu yang ketiga adalah thank you very much. Thank you very much. Artinya terima kasih banyak. Yang keempat, thanks a lot. Oke? Bisa? Thanks a lot. Nah, ada 4 gratitude expressions yang kita gunakan untuk pelajaran hari ini. Jadi di antara keempat ini kalian boleh pilih mana yang paling nyaman untuk digunakan. Dan di antara yang keempat ini enggak ada yang benar-benar formal dan juga non formal. Ini bisa dipakai untuk kedua-duanya. Nah, bagaimana untuk menanggapi ucapan terima kasih ini? Kita bisa meresponnya dengan menggunakan kata that's all right. That's all right. That's all right. Artinya iya. Nah, gitu aja. Terus you are welcome atau biasa kita sebut dengan you're welcome. Artinya sama-sama. Lalu no problem. No problems artinya enggak masalah. Oke? Terus don't mention it. Jangan, don't itu jangan, mention sebutkan it itu. Jangan sebutkan itu. Nah, maksudnya gimana jangan sebutkan itu? Maksudnya gini. Saat kita melakukan sesuatu kebaikan misalnya kepada seseorang, lalu orang tersebut karena begitu merasa terbantu atau merasa bahagia atas bantuan dari kita itu, beliau mengatakan thank you atau thank you very much gitu ya. Terus kita bisa menggunakan don't mention it, bukan that's alright, you're welcome atau no problem. Lebih disarankan menggunakan don't mention it, apalagi jika yang kita bantu itu orang yang lebih tua. Karena di dalam kata don't mention it itu mengandung makna bahwa
apa yang kita lakukan ke beliau itu nggak seberapa gitu loh, nggak berarti apa-apa, karena ini adalah sebuah respon yang sangat sopan untuk menjawab kata thank you dari seseorang. Lalu yang terakhir adalah my pleasure. My pleasure artinya adalah dengan senang hati. Jadi penggunaannya hampir sama dengan don't mention it. Sekarang kita lihat contoh percakapannya. Nah, look at this picture and listen carefully. Lihat gambarnya dan dengarkan dengan baik. Eric, can I borrow your book? Sure, here it is. Thanks a lot. Don't mention it. Katanya, Eric, bolehkah saya meminjam bukumu? Lalu Eric bilang, sure, tentu. Here it is, ini. Lalu temannya bilang, thanks a lot. Terima kasih banyak. Terus Eric bilang, don't mention it. Jangan sebutkan itu. Gitu. Mungkin Ericnya ngerasa, cuma minjemin buku kok, bukan hal yang besar gitu. Jadi ini Ericnya, ini santun ya anaknya, sopan. Lalu kita akan lanjut ke apology expression. Apology expressions artinya adalah ungkapan permohonan maaf. Jadi ini digunakan untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan beberapa kata, beberapa ungkapan untuk memohon maaf. Yang pertama adalah sorry. Perhatikan, sorry. Oke? Artinya maaf. Selanjutnya, I am very sorry. Aku benar-benar minta maaf. Lalu yang ketiga, I apologize for. I apologize for. Artinya, saya meminta maaf untuk, sebutkan kenapa kalian minta maaf. Lalu yang keempat, please excuse me. Please excuse me. Mohon maafkan aku. Lalu selanjutnya adalah please accept my apology. Please accept my apology. Mohon terima permohonan maafku. Oke ya. Nah, untuk merespon permohonan maaf kita bisa menggunakan kata never mind. Never mind. Artinya tidak masalah. Lalu that's alright. That's alright. Artinya iya, bisa. Terus that's okay. That's okay. Ini hampir sama. That's alright sama that's okay, bisa berarti ya atau bisa berarti tidak apa-apa. Oke. Terus please don't be sorry. Please don't be sorry. Mohon jangan meminta maaf. Lalu it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter artinya itu bukan masalah. Nah, sekarang kita cek bagaimana contoh penggunaannya. Look at this picture and listen carefully. Lihat gambarnya dan dengarkan dengan baik. Leng Wei, did you break that glass? Yes, I did. I am very sorry. That's alright. Leng Wei, apakah kamu memecahkan gelas itu? Lalu Leng Wei bilang, ya, aku melakukannya. Aku benar-benar meminta maaf. Lalu temannya mengatakan, that's alright, nggak apa-apa. Ya gitu ya contohnya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan. Jadi seperti yang kemarin, listen carefully and fill the blank. Dengarkan dengan baik dan isi bagian yang kosong. Dimulai dari yang pertama, antara father dengan Eddie. Could you turn off the light, Eddie? Of course. Thank you. My pleasure. Oke. Lalu yang kedua, antara grandmother dengan Sophie.
Can you bring me a glass of water? Here it is. Thank you very much, dear. Don't mention it. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan things around us. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, banyak benda yang berada di sekitar kita. Tapi hari ini kita akan fokus ke tempat yang paling sering kita beraktivitas di dalamnya, yaitu rumah. Nah, ada beberapa bagian dalam rumah kita. Yang pertama kita bisa lihat ada garage. Garage. Perhatikan garage. Oke. Artinya garasi. Lalu ada living room. Living room. Artinya ruang santai atau ruang berkumpul. Lalu ada guest room. Guest room. Ruang tamu untuk menerima tamu. Ada dining room. Dining room. Dining room artinya ruang makan. Ada kitchen. Kitchen artinya dapur. Lalu ada bedroom. Bedroom artinya kamar tidur. Dan terakhir ada bathroom. Bathroom artinya kamar mandi. Jadi bedakan antara bedroom, bathroom. Oke ya, beda pengucapan dan beda arti, beda tulisan. Jangan sampai salah. Lalu kita akan cek apa saja benda-benda yang ada di beberapa ruangan tersebut. Kita hanya ambil 2 ruangan yang paling sering kita gunakan, yaitu living room dan bedroom. Oke, kita mulai dari living room. Benda-benda yang biasa ada di living room atau ruang santai adalah 2 bags. 2 bags. 2 tas. Gak tahu tasnya buat apa. Terus ada some pictures. Some pictures. Some pictures. Artinya beberapa foto atau gambar. Terus a pair of curtains. A pair of curtains itu artinya gorden, sepasang gorden. Pair itu artinya sepasang, curtains itu gorden. Lalu ada many books. Many books, banyak buku. A lamp itu artinya sebuah lampu. A television artinya sebuah TV. A bookcase. A bookcase, rak buku. A telephone. A telephone artinya sebuah telepon rumah. Ada a sofa artinya sofa. A table, sebuah meja. Dan terakhir ada a carpet. A carpet artinya adalah karpet. Lalu kita lihat bedroom, kamar tidur. Apa saja benda yang ada di kamar tidur? Ada a wardrobe. Wardrobe artinya lemari. A pillow artinya adalah bantal. A pillowcase artinya sarung bantal. Biasanya sepaket ya bantal sama sarung bantalnya. Lalu ada a bolster case, yaitu sarung bantal guling. Karena ada sarung bantal gulingnya berarti ada a bolsternya, ada bantal gulingnya. Gak mungkin sarung tanpa bantal. Lalu ada a bed. A bed artinya kasur. A blanket artinya selimut. A chair, kursi. A table, meja. A mirror, cermin. Dan a lamp, lampu. Oke, itu adalah benda-benda yang berada di sekitar kita. Beberapa contoh aja kita ambil. Jadi, karena kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita,
sekarang kita akan belajar untuk menyebutkan benda tersebut dengan menggunakan there is dan juga there are. Nah, there is dan juga there are ini biasanya digunakan di awal kalimat yang memiliki arti ada. There is artinya ada, there are juga ada. Nah, bedanya apa? There is digunakan untuk singular noun, objek yang berjumlah satu. Sedangkan there are digunakan untuk plural noun, objek yang berjumlah lebih dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu kita menggunakan there are. Untuk menentukannya, apakah kita akan menggunakan there is atau there are, cukup cek apa yang ada setelah is dan juga are. Untuk there is, ada 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah adanya huruf e atau en setelah is. Kalau ada e atau en, maka kita menggunakan is. Kenapa? Karena e dan en adalah penanda bahwa objek dalam kalimat tersebut berjumlah satu. Kalau nggak ada e atau en, kita cek apakah ada uncountable nouns atau tidak. Uncountable nouns adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, ada 4 contoh di sini. Yang pertama, there is a television in the living room. Kalau seperti ini, maka kita pakai there is. Oke? Yang kedua, there is an apple in the kitchen. Ada an di sini, kita pakai there is. Lalu ada there is a glass of milk. Maaf, di sini ada of sebenarnya. There is a glass of milk on the table. Ada di sini dan juga ada milk. Milk adalah apa? Uncountable nouns. Jadi kita pakai there is. Lalu ada there is some sugar behind the spoon. Ini nggak ada nggak ada en. Coba cek kata-katanya. Some sugar. Sugar itu gula. Oke? Karena ada gula, uncountable nouns, kita pakainya there is. Lalu kita cek yang there are. Ciri-cirinya adalah adanya akhiran s. Contohnya, there are 2 chairs beside the table. Oh, ada huruf s-nya di belakang. Ada kata 2 juga. Berarti kita tahu bahwa objeknya ini berjumlah 2. Bendanya berjumlah 2, maka kita pakai there are. Lalu contoh lain, there are many lamps in my house. Ada banyak lampu di rumahku. Lihat, ada S di sini. Karena ada huruf S, maka kita menggunakan there are. Oke, yang ketiga, there are 3 books on the bookcase. Ada 3 buku di atas lemari buku. 3 books menunjukkan bahwa objeknya berjumlah lebih dari 1, maka kita gunakan there are. Cara ini adalah cara umum. Cara umum yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah kita harus memakai there is atau menggunakan there are. Mungkin awal-awalnya ada sedikit kesulitan, tapi insya Allah kalau seiring banyak latihan akan jadi terbiasa untuk menentukan mana there is, mana there are. Selanjutnya adalah homework, tugas untuk hari ini. Apa saja tugasnya? Yang pertama, make a short description text about your house, such as a text on page 30, practice 2. Artinya, buatlah sebuah short description text. Teks deskripsi yang pendek about tentang your house, rumahmu. Such as, seperti a text, sebuah teks on page 30, pada halaman 30. Contohnya, Mufid membuat sebuah teks pendek tentang rumahnya.
Mufid bisa menceritakan bahwa rumahnya memiliki 2 lantai di Telaga Harapan. Dalam rumah Mufid itu terdiri dari beberapa bagian. Ada 2 kamar tidur, 4 kamar mandi, 3 dapur. Nah, seperti itu. Oke? Lalu yang kedua, do an assignment on page 32 until 33, practice 5, and page 37, practice 5, 6, 7. Kerjakan tugas pada halaman 32 sampai 33, praktis 5, dan halaman 37. Latihan 5, 6, dan 7. Nah, sekarang materi untuk hari ini kita selesai. Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Oke, kita sudah bahas bagaimana cara mengucapkan terima kasih dan juga bagaimana cara membalas ucapan terima kasih tersebut. Yang kedua, kita belajar bagaimana meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah tentang grammar there is dan juga there are. There is untuk objek yang berjumlah 1 ditandai dengan adanya an atau uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Dan there are untuk objek yang berjumlah lebih dari 1 ditandai dengan adanya huruf S di belakang kata objek tersebut. Semoga kalian paham dengan materi hari ini, dan semoga Allah mudahkan dalam mengamalkan dan Allah berikan kebermanfaatan atas ilmu ini. Oke, sekarang cukup sekian. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.